Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang. Biarlah pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita mau mengawali ibadah kita dengan doa saat pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap umat Tuhan. Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami pulangkan membawa berkat yang baru daripada-Mu. Haleluya. Tuhan, saat ini kami yang sudah hadir, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami akan puji dan puja nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami akan angkat suara kami, mengagungkan dan memasyurkan nama Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami bersatu hati, kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami akan tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini adalah pagi yang indah, seindah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dari itu kita mau bersyukur karena Tuhan tidak henti-hentinya melimpahkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudara sudah siap untuk masuk ke hadirat Tuhan? Mari kita angkat pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur ya Tuhan padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, hari lepas hari. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari kita berikan syukur kepadanya yang tak terhingga. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala
Tuhan. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Dengan segenap hati kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hidup. Haleluya, hanya bagi-Mu terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita angkat tangan, saudara. Kita mau naikkan syukur buat kebaikannya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Hanya segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau layak terima pujian syukur dari setiap umat-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama. Angkat suaramu, sembah Dia Tuhan. Glory haleluya. Naikkan syukur Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Glory haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Glory haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu senantiasa menghiasi hidup kami Tuhan. Terbukti sampai pada pagi hari ini Engkau memberi kekuatan, kesehatan buat kami semuanya. Oh haleluya. Hidup kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab Engkau baik buat kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami agungkan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Pencipta langit dan bumi. Raja atas segala raja. Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih.
akan agungkan nama-Mu Tuhan. Kami akan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara mau meninggikan nama Tuhan? Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Dia luar biasa dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan. Dan tidak pernah berkurang atau berubah sedikit pun kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kita mau katakan dengan segenap hati, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku mau menyembah-Mu. Katakan dengan segenap hati, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Benar Tuhan. Yesus, oh nama-Mu sungguh indah. Nama-Mu sumber kekuatan kami ya Bapa. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Kau yang layak terima pujian Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Oh haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Saudara, katakan dengan segenap jiwamu, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia sungguh baik, teramat baik dalam hidupmu selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita angkat. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu Tuhan. Angkat suaramu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Puji Dia Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Ku mau menyembah
sembah Dia. Ku selalu Oh haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Ya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu selama-lamanya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepukan bagi Tuhan. Oh glory, terpujilah namamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Amin. Seberapa besar sukacita saudara? Saudara boleh angkat tangan. Saudara siap meninggikan nama Tuhan ya? Saudara, kita datang dari berbagai daerah ya, dari berbagai tempat Bapak Ibu terkasih, dan kita pun dari berbagai-bagai suku, dan kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Saudara boleh kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kurasa bahagia ya Tuhan. Oh haleluya. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Kita satu dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan Yesus mempersatukan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Serukan hari ini ku bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh haleluya. Tuhan Yesus satukan kita. Tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, kayaknya waktu kita bilang bergandengan tangan, kalau nggak bergandengan tangan nggak enak ya. Sebab kita keluarga, amin. Kita saudara, kita sahabat, kita bergandeng tangan. Dan waktu kita katakan kau sahabatku, kita mau tunjuk kiri kanan kita, amin. Yeay. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh glory bagi Tuhan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita bergandeng tangan. Bergandeng
lagi. Bergandeng. Saudara, lihat kiri kanan saudara. Oh, indahnya rasa persaudaraan di dalam Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Serukan tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Begitu juga tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Masih muji Tuhan? Masih bersuka cita? Masih semangat ya tentunya ya. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita. Terima sukacita surga. Sebab di tempat ini Tuhan curahkan sukacitanya dengan meluap-luap. Mari kita ke pujian ini. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima amin. Saat ini Tuhan melimpahkan sukacitanya buat kita semua. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Serukan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Saudara mau bersorak bagi Tuhan. Mari Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dan inilah Tuhan, sebagian berkat yang kami terima, yang akan kami berikan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan persembahan bagimu dengan berlipat ganda, sehingga dapat menikmati berkat Tuhan 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Setiap kami berlimpah dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, terimalah persembahanku Bapa. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Terimalah persembahanku Bapa, yang ku beri dengan sukacita, sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah-Mu. Terimalah persembahanku, terimalah persembahanku Bapa, yang ku beri dengan sukacita, sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah-Mu yang mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kerajaan-Mu diluaskan, banyak jiwa dimenangkan, mulialah nama-Mu. Berkat-Mu selalu melimpah dalam hidupku, mulialah nama-Mu. Kerajaan-Mu diluaskan, banyak jiwa dimenangkan, mulialah nama-Mu. Berkat-Mu selalu, sekali lagi mulialah nama-Mu,
Firman-Mu diluaskan, banyak jiwa dimenangkan, mulialah nama-Mu. Berkat-Mu selalu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu selalu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu selalu melimpah dalam hidupku. Tuhan memberkati setiap persembahan kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita ada itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dan segala musim kita lalui hari lepas hari dalam kehidupan kita. Dan hanya Tuhan yang membuat kita kuat. Dan kekuatan Tuhan itu ada di jiwa kita. Dan kita bisa lewati semuanya itu karena anugerah Tuhan. Sebab kita tahu saat kita berseru kepada Tuhan, Dia bertindak, Dia memberi pertolongan, dan Dia menyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. ya Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah saat bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. boleh ku lewati semua Tuhan. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, Melimpah. melimpah bagiku. Oh haleluya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Dengan kasih setiamu Engkau menyertai kami. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kau ada bersamaku Katakan dengan iman. di setiap musim hidupku.
teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, apa yang hari-hari ini ada dalam hidupmu? Musim apa yang terjadi dalam hidupmu hari-hari? Percayalah, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada bagimu setiap waktu, setiap saat. Di segala musim dalam hidupmu, Tuhan selalu ada menyertai. Makasih Tuhan. Ingatlah betapa baiknya Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kau sendirian. Dulu Dia tolong. Hari ini pun, apapun musim yang ada di hidupmu, Dia mau tolong saudara. Dan Dia selalu ada untuk saudara. Glory haleluya Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan kan terjadi saat ini. Buat setiap kami yang datang dengan hancur hati di hadapan-Mu. Ya Yesus. Oh Yesus, tak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terulur buat setiap umat-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya buat setiap kami. Sehingga hati kami limpah dengan syukur. Sebab betapa besarnya, betapa banyaknya mujizat yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih oh Tuhan. Tak pernah berubah kasih setiamu Yesus. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau kaum pria mengangkat pujian ini, sementara yang wanita berdoa, mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Oh Yesus, kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kami datang dengan sepenuh hati ke hadapan-Mu. Kaum wanita siap mengangkat pujian ini, dan yang pria berdoa mempersiapkan hati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kami tahu Tuhan ada kekuatan-Mu di jiwa kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Sebab itu kami tak ragu ya Tuhan. Pernah ku ragukan. Mari bersama-sama kita angkat tangan ke hadirat Tuhan. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, sebab Engkau bertindak Tuhan. Engkau yang Oh praise
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya. Tak pernah terlambat-Mu. Setiap pertolongan-Mu bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tak pernah sia-sia. Sungguh kami amat bersyukur, sebab besar cinta-Mu, besar kasih-Mu, besar peduli mata setiap umat yang Kau kasihi. Dan Kau melihat setiap isi hati kami saat pagi hari ini Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus, ajaib dan luar biasa Engkau Tuhan, Allah yang maha kuasa. Segala kuasa di tangan-Mu Tuhan. Kau kami sembah Yesus, Kau kami sembah Tuhan. Haleluya. Jesus, I worship You Jesus. Oh haleluya. Thank You Jesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama dengan saudara setelah 1 minggu ya. Saya ada di Jawa Timur, di Kediri, tepatnya di Kediri. Hari Kamis pagi saya sampai ke Bogor lagi. Setelah dari Senin saya berangkat ke Kediri untuk tugas-tugas sinode. Puji Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru kali ini bisa hadir. Senang sekali kami bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini, Gereja Utusan Pantikosta di Indonesia Jemaat Bogor. Jemaat mepet gang maksudnya ya. Hanya orang-orang hebat yang sampai ke sini Saudara, karena enggak kelihatan gerejanya ya. Enggak kelihatan, jadi hanya orang-orang hebat yang sampai ke sini. Baik, puji Tuhan. Senang sekali lagi. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru hari ini hadir. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Iya. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, di dunia ini enggak ada yang aman, saudara semua. Kalau toh saudara cari aman, saudara harus bayar. Enggak ada keamanan yang gratis di negeri ini. Enggak ada. Lalu bagaimana supaya kita aman di dunia yang seperti ini? Sore itu, saudaraku, Musa seperti biasanya setelah bekerja dari pagi, siang sampai sore, membawa setiap masalah bangsa Israel kepada Tuhan dan menyampaikan jawaban dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tentu lelah, bukan? Bukan hanya 1-2 orang yang dia urusi, tapi ratusan bahkan ribuan orang yang dia urusin, saudaraku, setiap hari.
Dalam kelelahannya, dia istirahat sebentar, kemudian dia bernyanyi. Tuhan dia ibaratkan seperti Raja Wali. Melayang-layang, mengepakkan sayapnya di angkasa. Dia goncangkan anak-anak Raja Wali, sehingga anak-anak Raja Wali itu begitu takut ketika sarangnya digoncang oleh induknya. Dalam ketakutan itu tidak berhenti di situ, kemudian anak-anak Raja Wali kemudian terlepas, terpelanting dari sarangnya. Sambil mereka belajar mengepakkan sayapnya. Mungkin anak-anak Raja Wali berpikir pasti mati ini karena akan jatuh dan menghantam tanah. Tapi tidak tahunya induk Raja Wali meliuk-liuk dari atas itu, menangkap anak-anak Raja Wali itu dan mengangkat mereka kembali ke atas. Musa menyanyikan betapa baiknya Tuhan. Seperti Raja Wali yang kadang mengajar anak-anaknya untuk belajar dalam hal-hal yang tidak enak, tidak suka. Kadang-kadang anak-anaknya enggak mengerti dan enggak memahami. Padahal induk Raja Wali itu, Tuhan itu juga siap untuk menopang, menangkap kita semuanya. Setelah pujian itu selesai, tiba-tiba Tuhan mengajak Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Di atas Gunung Nebo, Musa berharap Tuhan berterima kasih atas apa yang sudah dia kerjakan. Mungkin dalam pikiran Musa, Tuhan akan berkata, terima kasih ya Musa, 40 tahun engkau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian, kau lihat semuanya. Engkau hambaku yang sangat baik dan setia. Musa berharap kata-kata itu yang dia dengar dari mulut Tuhan. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Justru Tuhan berkata seperti ini, kau pandang itu semua tanah perjanjian di depanmu. Lihat sepuas-puasnya. Engkau hanya boleh melihat, tapi tidak boleh memasukinya. Sebab di atas kakimu berpijak, di situ engkau akan mati. Saudaraku, bisa merasa perasaan Musa kayak apa? 40 tahun dia pimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tiba di pintu tanah perjanjian, Tuhan hanya bilang, kau hanya boleh melihat, tapi enggak boleh memasukinya. Mungkin kalau Musa jadi, saudara jadi Musa, atau saya jadi Musa, mungkin kita akan berkata, Tuhan ini enggak tahu terima kasih. Saya sudah habiskan masa muda saya untuk melayani Tuhan. Saya sudah matikan perasaan saya. Tapi kata terima kasih enggak keluar dari mulut Tuhan. Malah Tuhan hanya berkata, engkau hanya boleh melihat tanah perjanjian, tapi tidak boleh memasukinya. Saya enggak ngerti perasaan Musa sore itu bagaimana, saudaraku. Ketika dia hanya mendengar, kau hanya boleh melihat tapi enggak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi yang saya tahu, kemudian besoknya Musa kumpulkan seluruh bangsa Israel, suku demi suku, yang ada 12 suku itu. Dia kumpulkan satu demi satu. Dan Musa kasih tahu, dia tahu persis karena bangsa Israel itu bangsa yang cepat lupa akan kebaikan Tuhan. Habis ditolong, lupa Tuhan. Ketika mereka terjepit, ingat Tuhan. Ketika pertolongan sudah tiba, lupa lagi. Begitu terus ini bangsa Israel. Ketika situasi sulit, mereka teriak kepada Tuhan. Ketika Tuhan tolong, mereka lupa sama Tuhan. Dan itulah keadaan bangsa yang dipimpin Musa. Dan ketika Musa mendengar bahwa di atas kakimu berpijak, di situ engkau akan mati, maka Musa tinggal menghitung hari saja, saudaraku. Dia harus berikan sesuatu kepada bangsa Israel sebelum dia mati. Dan apa yang dia berikan kepada bangsa Israel? Dia kasih tahu
bahwa tidak ada posisi atau tidak ada suasana yang aman bagimu, baik di padang gurun maupun di tanah perjanjian. Tidak ada suasana yang aman bagimu sampai kapanpun juga. Maka dari itu Musa berikan 3 posisi yang aman bagi bangsa Israel. Bagaimana supaya bangsa Israel aman baik di tanah perjanjian maupun di mana mereka berada. Dan pagi hari ini saya juga sampaikan kepada saudara. Ada 3 posisi yang aman buat kita semuanya, saudara. Kalau kita tidak dalam posisi 3 ini, bahaya kita, saudara. Bahaya. Posisi yang pertama, saya mau sampaikan kepada saudara. Bentar ya. Sekali lagi ada 3 posisi yang aman buat bangsa Israel. Dan ada 3 posisi yang aman juga buat kita semuanya. Hidup dekat dengan Tuhan. Kitab Ulangan pasal 33. Tolong diklik. Ulangan 33 ayat 12 berkata seperti ini. Untuk Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kekasih Tuhan yang diam padanya dekat. Ya, ini bahasa aslinya Yedid Yehovah Laveta Alaf. Kekasih Tuhan yang dekat dengan Tuhan itu pasti aman. Ya. Posisi yang pertama kalau kita mau aman adalah harus hidup dekat dengan Tuhan. Siapapun saudara, strata dimanapun saudara, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita itu aman. Ya. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi. Siapa yang paling dekat dengan kita, dia yang paling cepat nolong kita. Kitab Amsal berkata, tetangga dekat itu lebih baik daripada saudara yang jauh. Tapi ini lebih lagi, saudara. Kekasih Tuhan, Yedid Yehovah Laveta Alaf. Siapa yang diam dekat dengan Tuhan, dia aman. Rasa aman yang kita miliki, yang kita terima bukan berarti enggak ada masalah di sekitar kita. Enggak. Tetap ada, saudaraku. Tapi selama kita dekat dengan Tuhan, itu rasa aman itu pasti ada. Saudara. Kalau saudara dengar prediksi para ahli ekonomi tahun 2023, itu akan terjadi krisis yang lebih besar dan mungkin disamakan dengan 1997, 1998. Nah, kalau kita dengar seperti ini apa enggak dagdikduk, saudaraku? Ya. Ekonomi kita baru merangkak naik setelah 2 tahun digempur dengan COVID. Baru naik, berangkang orang Jawa bilang. Tiba-tiba ada berita seperti itu. 2023 lebih parah. Di mana letak kekuatan kita saat itu? Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah meleset. Saudara. Siapa yang dekat dengan Tuhan, dia akan aman, dia akan dilindungi. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, bukan berarti bebas masalah loh ya. Saya nggak ngajarin seperti itu. Ntar kalau saudara, loh kata Pak Pendeta kalau dekat dengan Tuhan nggak ada masalah. Saya nggak pernah ngomong gitu. Bahkan mungkin ketika saudara dekat Tuhan malah masalahnya banyak.
Yang dulunya nggak datang, yang dulunya nggak muncul, tiba-tiba muncul. Tetapi yang penting bukan masalah banyak atau tidak. Yang penting Tuhan dekat atau enggak sama kita. Selama Tuhan dekat sama kita, selama kita dekat dengan Tuhan, Dia yang akan bertindak cepat menolong saudara dan saya. Jadi oma-oma jangan takut ya. Selama dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Ya, dilindungi Tuhan. Dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan. Keluarga-keluarga harus bisa memastikan bahwa keluargamu dekat dengan Tuhan. Sebab kan kita tidak hanya ingin rasa aman itu hanya buat pribadi kita, juga buat keluarga kita. Saya punya rasa aman bukan karena saya ikut asuransi jiwa, bukan, ya. Bukan, tapi kemana saya pergi, kemana saya melangkah, saya tahu Tuhan bersama-sama dengan saya. Mau lewat darat, mau lewat laut, mau lewat udara, saya yakin Tuhan lindungi. Beberapa minggu yang akan datang saya akan ke Papua. Urusan tanah gereja. Ya. Semakin lama kan semakin bijak kita ini. Bukan karena kita pendeta kemudian gampang dibohongin kan. Gak mau kita. Kita punya beberapa aset di sono. Mau tukar guling. Saya cerita dulu. Ada sekitar 4.000 atau berapa meter. Tukar guling, transaksinya kita nggak tahu, tiba-tiba sudah deal. Semua aset ada di tangan saya, saudara. Mereka minta dikirim itu SHM-nya, nggak bisa. Saya harus pastikan semua transaksi betul, dijual berapa, baru saya bawa itu surat-suratnya. Pastikan saja transaksinya kapan. Muter-muter, saudara. Ini pendeta juga loh. Yang suka muter-muter bukan hanya orang biasa, pendeta juga suka muter-muter. Mbak jujur aja dulu ya. Kalau pengen ngomong saya bisa nggak dapat untung, boleh aja. Tapi saya nggak mau muter-muter. Ya. Silahkan atur transaksinya kapan. Saya akan berangkat ke sana. Pikir saya minggu 23 besok, saudara. Saya akan berangkat. Saya juga akan lihat ibadahnya bagaimana di sana. Sebab saya sering kali dapat kiriman foto anak-anak Papua kecil-kecil di tengah jalan, di foto dikirim sekolah minggu. Benar nggak itu sekolah minggunya? Jangan pernah mengeksploitasi orang. Saya mau cek ibadahnya kayak apa. Jadi saya tanggal 23 saya akan berangkat. Bingung saudaraku dia, saudara. Waduh Pak, di sini itu ibadahnya masih online Pak. Yang onsite itu hanya minggu pertama dan minggu ketiga. Lah ini minggu ketiga, gak mungkin saya. 23 saya berangkat ke sono. Muter-muter lah. Kalau online ngapain saya ke sono, hanya bawa berkas. Tiket dari Jakarta ke Timika itu 4 juta satu kali ke jalan. Kalau 2 kali berarti 8 juta. Belum nginepnya, belum makannya. Paling gampang lah 10 juta hanya buat ngelihat. Nggak mau saya. Kalau saya mau lihat ibadahnya sekalian. Muter-muter. Ya udah sampai kapan aja. Saya tunggu pastinya. Semalam baru dapat kabar. Pak, saya sudah terlanjur transaksi besok tanggal 17 atau tanggal 21. Saya bilang saya nggak akan berangkat. Saya nggak akan kirim itu surat-suratnya. Saudaraku, memangnya perjalanan dekat. Ya. Jujur dong. Ya. Saya sudah jadi sekretaris sinode kan udah berapa kali periode. Jadi apal satu-satu itu apal saudaraku. Ya yang ini modelnya kayak apa, yang ini modelnya apa, yang ini modelnya kayak apa, apal. Jadi saya hanya minta
saya akan lihat transaksinya bagaimana, kamu jual berapa. Udah tak kasih itu, saudaraku. Sinode sudah ACC, kasih aja Pak Anies, tukar guling. Tapi nggak mau, jujur. Nah, saudaraku, orang benar itu dilindungi Tuhan, saudaraku. Orang yang dekat dengan Tuhan itu dilindungi Tuhan. Dilindungi dari apa? Bukan saja mara bahaya, tapi dilindungi dari orang-orang yang mau ambil keuntungan dari saudara. Tuhan akan lindungi saudara. Yang suka nipu kan bukan hanya orang dunia, saudaraku. Bukan loh. Orang-orang kita juga banyak yang suka nipu. Kebaikan kita ini seringkali dijadikan kelemahan buat mereka. Kita ini kan biasanya nggak tega tuh. Datang aja nangis-nangis aja deh, Pak, nggak bisa gitu. Ya, lah kebaikan kita itu seringkali dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mencari keuntungan dari kita. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lindungi saudara. Bukan saja dari mara bahaya, tapi dari orang-orang yang mau ngambil keuntungan dari saudara. Saudara bekerja, berhadapan dengan banyak orang, ya, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu? Iya toh? Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu? Ya. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, orang mau nipu kayak apa dengan saudara akan diluputkan dari Tuhan, dari saudara oleh Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara nggak aman. Coba lihat bagaimana doa-doa saudara setiap hari. Masih naik atau tidak? Coba lihat ketika saudara baca Alkitab, masih jalan atau tidak? Itu ngecek paling gampang, saudara mau dekat dengan Tuhan atau enggak. Kalau saya nggak ketemu dengan istri saya 1 hari saja, sudah kelimpungan saya, saudara. Maka saya akan sering telepon dia. Gimana? Baik. Wah, di sini hujan petir loh. Dia ngomong gitu saya udah was-was juga, saudara. Ya setiap sore hujan petir, ya. Dia lihat, dia videoin sedikit, kirim ke saya. Wah, pengen selalu tahu. Tuhan juga pengen selalu tahu keadaanmu, sekalipun dia tahu persis, tapi sewaktu-waktu dia juga pengen saudara ngomong. Sekalipun saudara Tuhan tahu pikiran saudara, tapi sewaktu-waktu Tuhan pengen saudara ngomong. Kalau saudara diam terus, nggak pernah berdoa sama dia, ya dia tahu keadaan kita, keadaan saudara kayak apa, tahu. Tapi dia pengen supaya kita belajar ngomong. Saudara yang punya anak, seneng gak diam terus anaknya? Mau apa diem. Saudara tahu keadaan dia, dan dia suka apa, dia butuh apa, saudara tahu. Tapi kalau anak saudara diem, suka gak? Enggak, Tuhan juga sama loh. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita diem aja, gimana saudara? Bagaimana doa-doa saudara? Bagaimana baca firman Tuhan saudara? Saya selalu mengajarkan baca firman Tuhan itu nggak perlu banyak-banyak. Cukup aja 1 pasal 1 hari. Daripada 7 pasal kemudian 7 hari nggak baca. Hah? Hari ini 7 pasal Pak Anies. Nggak taunya seminggu nggak baca. Lebih baik 1 pasal, besok 1 pasal, besok lagi 1 pasal, continue. Ya toh? Itu lebih sehat. Sama kalau kita makan kan sama ini. Ini mumpung banyak makanan nih, sekali makan buat 3 hari dah. Sehat enggak? Ya enggak sehat juga. Setelah makan sekali langsung pikir saya belum tentu besok ada toh. Makan buat 3 hari, jatah 3 hari. Besok enggak makan. Besok makan enggak apa-apa, tapi setelah enggak sehat. Maka baca firman Tuhan itu enggak perlu banyak-banyak, saudaraku. Cukup aja asal konsisten, continue. Nah, saudara baca firman Tuhan enggak tiap hari? Continue lah. Itu cara ngeceknya saudara dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan aman. Itu posisi yang pertama. Jangan jauh-jauh dari Tuhan.
Ketika saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara nggak aman. Yang kedua, posisi yang kedua, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berlindung dalam Tuhan. Terus ada ayatnya? Ya. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuhmu dari depanmu dan berfirman, punahkanlah, berlindung. Ya. Yang pertama, posisi yang pertama dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berlindung. Berlindung di dalam Tuhan itu posisi yang aman, saudara. Di Israel itu ada 10 kota-kota perlindungan dibangun setiap kota. Orang jahat setinggi seberat apapun kejahatannya, kalau dia bisa masuk ke kota perlindungan, dia aman, saudara. Nggak boleh dihakimi. Sampai penghakiman yang resmi dilakukan dan dijalankan. Mau pembunuh, mau apapun, dikejar sama orang-orang yang menuduh. Kalau dia bisa lari sampai kota perlindungan, dia dilindungi. Enggak boleh orang menjamahnya. Satu kali sahabat Daud mengalami situasi seperti itu, saudara. Dia dikejar-kejar sama musuhnya, dia masuk ke kota perlindungan, dan Daud berkata, kamu tinggal di sini dengan aman. Musuh nggak boleh menjamah orang ini, saudara. Orang ini sudah aman dalam perlindungan, tiba-tiba pengen bebas, pengen keluar, saudara. Ketika dia keluar dari kota perlindungan, dia langsung ditikam oleh musuhnya dan mati. Hukumnya bebas waktu itu. Artinya orang boleh membunuh kalau di luar kota perlindungan, karena ini orang pembunuh. Kita ini, saudaraku, sudah posisinya aman, dilindungi Tuhan. Nih, ini mic ini kalau saya buka seperti ini ya. Kalau dibungkus, dilindungi itu dibungkus seperti ini, saudara. Saudara dilindungi, saudara dibungkus. Sudah aman di sini, saudara. Tapi kalau saudara merasa, wah nggak bebas ya dilindungi Tuhan ini. Loh, katanya Tuhan melindungi, tapi kok masalahnya masih ada. Katanya Tuhan melindungi, tapi kok apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan belum juga didapat. Lalu saudara cari perlindungan lain. Tuhan yang selama ini memelihara kita, Tuhan yang selama ini melindungi dan menjaga kita, saudara enggak, Tuhan tutup mata terhadap saya saat ini. Saudara cari perlindungan yang lain. Kalau saudara cari perlindungan yang lain, bisa saudara dapat. Tapi enggak cuma-cuma. Tadi saya kasih tahu enggak cuma-cuma. Kalau saudara minta sesuatu dan rasanya Tuhan seperti telat, kemudian saudara cari Tuhan yang lain yang saudara anggap bisa menolong saudara. Memang dia bisa nolong, tapi enggak cuma-cuma. Enggak cuma-cuma. Saya kasih satu kesaksian beneran. Waktu saya masih di sekolah Alkitab, tahun sekitar 87. Ya, biasa Sabtu Minggu weekend saya di Semarang, saudara. Ada satu keluarga, anaknya hanya satu, saudara. Rumahnya ada di tengah pasar dan di situ ada gereja. Ini keluarga setia sekali. Setiap beribadah, setiap berdoa. Kalau ada jam-jam doa di gereja, dia ikut. Mau pagi, mau malam dia ikut. Tapi hidupnya enggak berubah. Dalam arti posisi ekonominya enggak berubah. Dari dulu punyanya hanya sepeda, yang lampunya juga mati hidup. Enggak berubah.
Lalu dia mulai berpikir, kesetiaan saya ini apa enggak diperhitungkan Tuhan ya? Sementara orang yang hidupnya sembrono kelihatannya kok ya lebih bisa beli motor waktu itu, bisa beli motor, bisa beli ini, bisa beli itu. Dia mulai goyah hanya karena ekonominya enggak berubah, beranjak naik. Tuhan yang selama ini dia ikuti, dia sembah, dia sanjung, dia puja, kelihatannya enggak berbuat apa-apa. Hidupnya susah. Sudah gitu, anaknya satu-satunya sakit. Perempuan. Ya umur sekitar 11 tahun. Udah kami doakan gak sembuh-sembuh. Undang penderita yang lain juga gak sembuh-sembuh. Sudah berobat, gak sembuh-sembuh. Biasa dalam keadaan goyah seperti itu pasti ada yang ngomporin. Tuhanmu mana? Kalau jadi orang Kristen kok hidupmu susah terus gimana? Udah hidupmu susah, anakmu sakit gak sembuh-sembuh. Udah berdoa? Udah. Kok gak sembuh-sembuh? Tak kasih tahu ya. Ada itu orang pintar tuh. Kalau masalah sakit seperti ini gampang. Sembuh. Dia bisa menyembuhkan penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit patah tulang, penyakit stres, dan lain-lain. Yang dan lain-lain itu gak disebut. Berarti semua penyakit dia bisa sembuhkan. Lah penyakit anakmu apa? Gak tahu. Bawa dong ke sana. Lalu dia ngomong-ngomong sama istrinya, "Mah, ini ada info nih. Kita sudah berdoa, sudah berminggu-minggu ya Tuhan juga enggak jawab. Anak kita enggak sembuh-sembuh. Duit kita semakin menipis. Kalau kita coba gimana ikuti saran teman kita. Jangan." Istrinya bilang gitu, "Jangan. Kita tetap percaya sama Tuhan saja." Suaminya bilang, "Sampai kapan?" Ketika ditanya sampai kapan, suaminya nggak bisa jawab. Lalu bisikan-bisikan itu mulai masuk. Iya dah, sekali aja ya, Ma. Kita coba sekali aja. Bisa nulung nggak? Ketika kita buka lubang, ketika kita buka peluang, maka ketika kita masuk, kita susah keluar. Jadi roh jahat itu jangan beri kesempatan masuk. Roh jahat jangan beri kesempatan untuk bekerja. Di mana saja, di dirimu pribadi, di keluargamu, di pekerjaanmu, di mana saja. Ketika kita buka peluang, buka pintu buat dia masuk, kita susah untuk keluar. Lalu dicoba, saudaraku, datang ke orang itu. Tadi saya katakan kan, kalau dunia atau kuasa gelap menolong bisa, tapi enggak cuma. Yang pertama, mintanya gini, kamu datang lagi minggu depan, bawa ayam hitam, semua hitam. Kenapa harus hitam? Ya pokoknya ikutin saja, kamu mau gak sembuh gak anakmu? Cari ayam hitam, gak boleh ada bulu yang putih nyelip, gak boleh, pokoknya hitam semuanya. Dari ujung, apa ini namanya? Jengger, sampai kakinya harus hitam semuanya. Lidah-lidahnya harus hitam. Cari dapat, apa? Cuman. Ketawa-ketawa ini pasti pernah ini. Ayam hitam. Ya, dibawa saudaraku. Dibawa. Seminggu kemudian dia bawa ke sana. Diserahin ayam itu. Kamu tunggu di sini 1 jam. Ayam itu kemudian nggak tahu ya, dimasak, saudaraku. Dimasak. Ketika 1 jam selesai, ayam itu sudah matang.
Si orang pintar ini ngomong gini, pilih bagian mana yang kamu suka. Pilih bagian mana yang kamu suka. Itu syarat anakmu sembuh. Ibu suka bagian apa kalau ayam? Dada. Ya. Bu Sri, bagian mana suka ayam? Gak suka ayam. Ya, makannya hanya sayur aja nih, oma ini. Jadi makanya sehat ini 78 tahun loh ya. Sehat. Yohana suka makan apa? Bagian ayam yang mana? Dada. Kok banyak yang dada? Chris? Dada juga loh. Oke. Coba. Silakan ambil bagian mana yang kamu suka. Lalu si ibu ini ambil bagian paha. Dipotes terus. Ini anak kan nggak dibawa. Ketika paha itu dipatahin, ada berita. Anaknya di rumah pahanya patah. Saudara bisa bayangkan kalau ibu ini patahin lehernya. Roh jahat, kuasa jahat itu bisa kasih pertolongan, tapi tidak akan pernah kasih cuma-cuma. Jadi kalau hari ini kelihatannya Tuhan diam, kalau hari ini kelihatannya Tuhan tutup mata, bukan berarti Tuhan gak mau tolong kita. Dan jangan cari Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang lain itu pasti dia meminta sesuatu dari kita. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan yang memberi. Bahkan nyawanya pun diberikan buat saudara dan saya. Berlindung kepada Tuhan. Jangan keluar. Sudah baik-baik setia, saudara. Jadi orang Kristen yang baik. Pertahankan iman saudara dan saya. Jangan pernah keluar dari perlindungan Tuhan. Kalau hari ini saudara menunggu pertolongan Tuhan tapi kelihatannya terlambat, betul, kok lama. Ya Tuhan masih ngecek kita masih setia, masih tekun, masih percaya sama Dia enggak? Atau kita cari Tuhan yang lain? Dia bisa nolong saudara, tapi Dia pasti minta imbalan. Siap-siap aja kalau sudah terjerat di situ. Yang ketiga, digendong di pundak Allah. Ada lengan yang kuat dan kekal yang mengangkat kita. Kita digendong di pundak Allah. Ada lengan yang kuat yang menggendong kita. Jadi posisi ketiga yang hebat, yang aman adalah dalam gendongan Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap akan menggendongmu. Jadi rambut-rambut putih jangan disemir ya. Supaya hitam, jangan disemir ya. Tuhan udah bilang sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Kalau Tuhan yang gendong, Tuhan gak pernah lelah. Tuhan gak pernah dicapekkan sama kita. Karena lengan Tuhan begitu kuat untuk menggendong saudara dan saya. Kalau hari Sabtu saya biasanya jalan pagi sama anak-anak saya. Saya pasti punya anak kecil 2 tuh. Kalau sudah agak jauh jalannya, saya angkat dia, saya naikkan di atas pundak saya. Kakinya ada di sini, kakinya ada di sini. Saya jalan, dia pegang kepala saya. Itu digendongnya seperti itu. Dia duduk di atas lengan saya, pundak saya. Yang lelah, yang capek siapa? Saya toh. Anak saya capek enggak? Enggak. Mau jalan jauh kayak apa, mau medannya sulit kayak apa, dia tetap enggak lelah karena dia ada dalam gendongan saya. Hidup ini enggak mudah, betul. Tapi kalau kita berjalan sendiri, betapa susah dan beratnya hidup kita, saudaraku.
Dan Tuhan tawarkan, sampai masa putih rambutmu aku tetap akan menggendongmu. Di bawah ya, lengan ada lengan yang kuat dan kekal yang siap menggendong kita. Tuhan mau gendong saudara dan saya. Pundaknya begitu kuat, tidak akan pernah turun. Kalau kita sudah ada dalam posisi digendong Tuhan, tapi kemudian kita berusaha karena kita merasa juga wah nggak leluasa ya, kita turun dari gendongan Tuhan, ya capek-capek sendiri, berat-berat sendiri. Jangan salahin Tuhan, apalagi pendeta nggak tahu-tahu disalahin terus. Ya, jangan salahin gereja, karena saudara maunya jalan sendiri, nubruk sana, nubruk sini. Ayo naik lagi dalam gendongan Tuhan. Dalam gendongan Tuhan itu artinya percayakan hidupmu di dalam kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan, saudara. Sehebat apapun, saudara. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Gereja ini udah 22 tahun loh di sini, saudara. Orang bilang nggak mungkin bisa jalan nih. 22 tahun di tempat ini. Apalagi situasinya kayak gini. Dulu saya masuk pertama kali motor saya hilang, saudara. Kita taruh di depan pintu. Busi sudah diambil, aman. Busi sudah diambil pasti. Lo ya hilang, saudara. Digotong rame-rame di depan sono ada mobil bak masuk hilang. Gak lama kemudian tabung gas hilang juga. Anak saya Yonatan yang masih kecil, saya baru terima tamu. Saudara. Pi, ada orang yang wajahnya gambarnya banyak. Bawa gas, wajahnya gambarnya banyak itu apa? Tatoan, saudara. Ditato. Larinya kemana? Sono, Pi. Nah, saya mau ninggalin tamu saya susah juga kalau dari jauh, saudara. Dan saya tahu siapa yang ngambil. Orang yang ngambil orang yang saya tolong. Saudara. Satu kali dia mengambil mangkok soto plus jam tangan, ketahuan di rumah dikepung, gak jauh dari sini, dikepung. Sudah mau digebukin, sudah mau dipukulin, lalu karena RT-nya tahu itu orang Kristen toh, panggil kita, Pak Anies itu ada orang Kristen ketangkap nyuri mangkok loh, mangkok aja dicuri. Kalau di daerah sini nyuri mangkok bisa hilang nyawa, saudara. Lalu saya datang, saudara. Saya masuk, itu sudah ada surat itu. Surat pernyataan tidak boleh mengulangi perbuatan. Kalau enggak, habis dia. Lalu enggak ada yang mau garansi siapa yang tanggung jawab dengan orang ini. Enggak ada. Lalu saya masuk di kerumunan itu. Saya bilang, udah saya yang tanda tangan deh. Saya tanda tangan ya. Saya mau bina orang ini. Itu tahun sekitar tahun 2001 kejadian itu. Kita pakai tempat ini, setahun kemudian kejadian itu. Saya ikut, tanda tangan, garansi kalau kamu melakukan lagi, jadi ini sudah ada hukumnya, kamu akan dipermak habis. Nah itu, gak lama kemudian ngambil gas. Loh soalnya loh. Dari sini sampai sini tato semua. Jadi gereja ini ada hanya karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Siapa yang mau masuk ke tempat-tempat seperti ini? Nggak ada yang mau masuk. Nggak ada duitnya katanya. Tapi tahun 2000 kita dirikan tempat ini. Ya memang segede ini. Tapi ini tempat paling gede di daerah sini. Ya. Di daerah sini ini tempat paling besar. Gak ada tempat segede ini. Dan ini bisa berjalan sampai hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi gak ada alasan saya untuk tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Berlindung. Ya. Ada lengan-lengan yang kuat,
yang menopang saudara, yang menopang gereja ini. Di tempat ini nggak ada orang kaya. Kalau saudara merasa kaya ya terserah saudara. Tapi buat saya nggak ada orang kaya di sini, saudaraku. Ya, nggak ada. Karena nggak ada orang kaya, maka gereja di tempat ini mau nggak mau bergantung sama Tuhan, berlindungnya sama Tuhan. Saya nggak bisa bayar orang parkir, nggak bisa bayar tukang parkir, nggak bisa. Tapi ada orang yang jagain semua. Semuanya karena Tuhan, kan? Nah, jadi kalau kita sudah baik-baik ada di posisi digendong Tuhan, ya jangan turun. Kalau saudara dan saya turun, capek sendiri yang jelas yang pertama. Yang kedua dalam bahaya. Itulah yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa yang susah dipegang kepalanya. Satu, harus dekat dengan Tuhan. Dua, berlindung. Yang ketiga, digendong Tuhan. Ini posisi yang paling aman buat kita semuanya. Jangan jauh dari Tuhan, jangan keluar dari pelindungan Tuhan, dan jangan turun dari gendongan Tuhan. Kalau ini kita lakukan, dunia yang tidak bersahabat pun akan bisa kita taklukkan, saudaraku. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Enggak usah rendah diri siapa kita sebenarnya. Saudara itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara digendong Tuhan, itu sudah sangat cukup buat saudara dan saya. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Kami akan aman kalau kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami akan aman kalau kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami akan aman kalau kami tetap dalam gendongan Tuhan. Kiranya posisi ini tetap melekat dalam hidup kami. Sampai Tuhan panggil kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami. Jika ada yang sudah mulai jauh dari Tuhan, jika sudah ada yang mulai cari Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus, jika ada di antara kami yang sudah mulai maunya jalan sendiri, turun dari gendongan Tuhan, biar kami kembali dalam posisi yang baik ini. Sehingga hari-hari kami bisa kami lalui, sekalipun tidak mudah, tapi Tuhan yang menanggung kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami dan peduli dalam kehidupan kami. Bukan saja kami yang ingin dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kami. Amin. Kami juga rindu supaya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami tetap akan dalam gendongan Tuhan. Kami tidak akan turun dan tidak akan mau turun. Karena dalam posisi-posisi seperti itu kami aman. Keluarga kami aman. Usaha kami aman. Terima kasih Tuhan. Berkati baptisan air, berkati peneguhan nikah, dan berkati semua yang sudah dirancang. Kiranya Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik dan berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Diberkatilah hidup-Mu. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan atas-Mu. Diberkatilah hari-hari-Mu saat Engkau keluar dari rumah sampai Engkau kembali ke rumah. Malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingi-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu, karena Tuhan akan buat berhasil. Diberkatilah kandungan-Mu bagi yang merindukan anak, karena Tuhan akan berikan pada waktu dan saatnya. Kemanapun kamu pergi melangkah, kamu akan beruntung karena Tuhan bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memimpin kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.